Halo, selamat pagi anak-anak semuanya, anak-anak kelas 3. Bagaimana kabar kalian? Pak Guru berharap kalian dalam keadaan sehat dan siap mengikuti proses pembelajaran pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Nanti Pak Guru yang akan memimpin kalian di dalam doa, dan kalian di rumah harus dengan sikap berdoa. Tuhan Yesus berkati pelajaran kami pada hari ini. Mampukan kami untuk memahami setiap pelajaran. Berkati juga guru-guru yang mengajar kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, baiklah anak-anak, kita pada pagi hari ini masuk di dalam tema 1 dan pembelajarannya di subtema 2. Nanti kita akan mempelajari dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Materi pelajaran pada hari ini yaitu bahasa Indonesia. Nanti kita akan pelajari, dan anak bisa membuka di buku LKS pada subtema 2. Subtema 2 dengan judul Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia. Materi dari mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk anak-anak kelas 3 di SDK Bukit Pengharapan. Baiklah, yang pertama kita akan menulis pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia terhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Sebagai contoh, pada pertumbuhan, ukuran tubuh manusia, tinggi dan berat badan manusia bertambah. Kemudian pada perkembangan, kemampuan manusia bertambah. Contohnya saat bayi, anak-anak semuanya pasti menangis. Saat balita, anak sudah mulai bisa berbicara, berjalan, dan berlari. Nah, untuk pertumbuhan dan perkembangan ini ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Apa sajakah faktor itu? Mari kita lihat. Yang pertama ada faktor makanan. Yang kedua, faktor olahraga. Yang ketiga, faktor istirahat. Nah, di sini ada materi tambahan dari Pak Guru, yaitu tentang wawancara. Kita melihat pengertiannya terlebih dahulu. Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara menyampaikan sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Nah, di dalam wawancara ini pastinya anak-anak harus mempersiapkan diri, mempersiapkan materi. Nah, untuk itu kita melihat langkah-langkah dalam melakukan wawancara. Langkah-langkah dalam wawancara. Yang pertama, menentukan topik wawancara. Itu harus supaya tahu apa yang akan anak-anak wawancara. Yang kedua, menentukan narasumber. Ini harus juga, kalau anak wawancara harus ada narasumbernya. Yang ketiga,
menyusun daftar pertanyaan. Nah, daftar pertanyaan ini penting juga. Keempat, melakukan wawancara dengan bahasa yang santun, baik dan benar. Yang kelima, mencatat pokok-pokok informasi berdasarkan jawaban narasumber. Anak-anak bisa menggunakan alat bantu yaitu perekam suara, bisa juga dengan rekam video. Yang terakhir, menulis laporan hasil wawancara. Nah, selanjutnya kita mengenal kebutuhan untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, kebutuhan manusia untuk tumbuh dan berkembang ada berbagai macam. Sebagai contoh, makanan, olahraga, dan istirahat. Kita tadi sudah mendengar di awal faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, sekarang kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama, membacakan manfaat makanan untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, makan makanan bergizi seimbang bermanfaat untuk tubuh. Manfaat makanan yang bergizi seimbang yaitu membantu proses pertumbuhan dan perkembangan. Makan makanan bergizi seimbang dapat membantu mencukupi semua zat yang dibutuhkan tubuh. Selain itu, makan makanan bergizi seimbang dapat menghindarkan tubuh dari penyakit dan menjaga kesehatan tubuh. Nah, makanan yang mengandung zat bergizi, anak-anak bisa melihat makanan yaitu pada sayur-sayuran, lauk pauk, dan buah-buahan. Untuk melengkapi itu, anak-anak bisa menambahkan dengan meminum air putih atau susu. Selanjutnya, menuliskan manfaat berolahraga untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia. Olahraga bermanfaat untuk melatih kekuatan otot tubuh. Olahraga juga dapat membuat tubuh tidak mudah terserang penyakit. Dengan berolahraga, manusia dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Tentunya anak-anak semuanya menyukai yang namanya olahraga, entah itu olahraga main bola, main voli, atau sebagainya. Jadi semua manusia membutuhkan olahraga untuk tetap sehat, untuk dapat mengalami pertumbuhan dan perkembangan dengan baik. Selanjutnya, menceritakan manfaat istirahat untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, jenis-jenis istirahat ada berbagai macam. Sebagai contoh, tidur dan bersantai, menonton acara televisi, dan berjalan-jalan santai sambil menikmati udara segar. Nah, jika anak-anak ingin menikmati hari-hari istirahat anak dengan baik, anak-anak bisa melihat contoh-contoh sebagai berikut, ya, yaitu dengan tidur dengan nyenyak, tidur dengan cukup waktunya, bisa bersantai, berjalan-jalan dengan keluarga, atau menonton acara televisi yang ada di rumah anak-anak semuanya. Nah, tidur yang cukup itu dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Ya, jadi istirahat membuat tubuh kembali segar dan bersemangat untuk melakukan kegiatan kembali. Jadi kalau anak-anak beristirahat dengan cukup, anak-anak bisa melakukan aktivitas dengan segar dan bersemangat. Nah,
sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak harus melakukan proses pembelajaran dengan semangat. Supaya apa? Supaya anak-anak bisa memahami setiap materi yang disampaikan oleh setiap guru-guru. Tadi kita sudah melihat untuk manusia dapat bertumbuh dan berkembang ada faktornya. Tadi ada faktor makanan, olahraga, dan istirahat. Anak-anak harus bisa mempraktekkannya di rumah supaya anak-anak bisa tumbuh dengan sehat dan kuat ya. Untuk mengakhiri dalam proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan mengakhiri dengan berdoa. Jika berdoa, nanti anak-anak bisa praktekkan di rumah ya. Nanti Pak Guru yang akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk proses pembelajaran yang kami lakukan. Berkati kami, mampukan kami untuk mengingat kembali materi yang sudah kami pelajari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.